Apa yang membuat Ibu Mega dan Pak SBY bisa tetap eksis di ranah politik nasional walaupun mereka sudah lama lengser dari jabatan presiden? Jawabannya sangat sederhana dan kita semua sudah tahu. Jawabannya adalah karena Ibu Mega dan Pak SBY ini masih memimpin partai politik. Mereka masih punya partai politik. Ibu Mega sampai sekarang masih memimpin PDI Perjuangan yang didirikannya di tahun 1998. Sebagai kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia. Di pemilu lalu, PDI Perjuangan jadi pemenang dengan meraih 16,72% suara dan diprediksi bakal mendapatkan 110 kursi di DPR RI. Sementara itu, Partai Demokratnya Pak SBY mendapatkan 7,43% suara di Pileg lalu dan bakalan mendapat 44 kursi di DPR RI. Itulah sesungguhnya yang membuat Ibu Mega dan Pak SBY, dua mantan presiden kita itu, mereka bisa tetap eksis dalam perpolitikan nasional hingga hari ini. Kekuatan 110 kursi dan 44 kursi di DPR RI jadi daya tawar mereka yang kuat di hadapan aktor politik manapun. Nah, makanya kalau sekarang ini beredar kabar kalau Pak Jokowi sedang mencari-cari cara buat mencaplok partai politik. Ada kabar kalau dia sempat berusaha jadi ketua umum PDI Perjuangan. Juga ada usaha buat menguasai partai Golkar, baik secara langsung ataupun melalui kaki tangan. Lalu ada kabar juga kalau Pak Jokowi mau merebut PKB dari Caimin. Semua manuver tersebut memang masuk akal. Sangat masuk akal. Kalau Pak Jokowi mau tetap eksis di kancah politik nasional sesudah dia lengser di tanggal 20 Oktober nanti, mau tidak mau, nggak ada pilihan lain. Pak Jokowi memang harus punya kendaraan partai politik. Kalau Pak Jokowi mau mengikuti langkah Ibu Mega dan Pak SBY yang tetap eksis di dunia politik nasional, walaupun sudah tidak menjabat lagi, dia harus memimpin partai politik atau punya partai politik. Makanya, rasa-rasanya sih, cerita soal upaya-upaya Pak Jokowi buat bisa menguasai salah satu partai politik besar, apakah itu PDI Perjuangan, Partai Golkar, ataupun PKB, rasa-rasanya sih semua cerita itu masuk akal. Di belakang layar, seperti biasa, bergerak secara diam-diam, Pak Jokowi sedang berusaha mencaplok partai politik. Belakangan ini ada lelucon kalau sindiran terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Bunyinya begini, kalau Pak Jokowi bilang tidak, maka itu artinya di belakang layar Pak Jokowi memang betul sedang melakukan langkah yang dibilangnya sebagai tidak itu. Dan demikian juga sebaliknya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kepada umum, percayalah kalau kejadian sebetulnya adalah kebalikannya. Lelucon atau sindiran ini berdasarkan pengalaman. Kita ingat, Pak Jokowi pernah berkata dengan sangat meyakinkan bahwa sangat nggak masuk akal kalau Gibran maju sebagai cawapres. Umurnya belum cukup dan pengalamannya juga belum cukup. Tapi apa yang kemudian terjadi? Pada kenyataannya, Gibran memang dimajukan sebagai cawapres, bahkan dengan cara mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Nah, dari situ muncul image tidak mengatakan yang sebenarnya, image tidak jujur, image suka berbohong, image munafik yang tersemat dalam diri Pak Jokowi dan juga keluarganya. Dari situ muncul image Pak Jokowi dan keluarganya bakal menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Jadi, balik lagi nih soal upaya menguasai partai politik. Jadi, walaupun hal itu sudah dibantah oleh Pak Jokowi sendiri, tapi cerita-cerita dan logika politik justru membenarkan kalau Pak Jokowi ini memang butuh punya partai politik yang kredibel, supaya tetap bisa eksis di kancah politik ke depannya. Tanpa punya partai politik, posisi Pak Jokowi di hadapan Pak Prabowo ke depan semakin lama bakal semakin lemah saja. Sementara itu, daya tawar Ibu Mega dan Pak SBY masih bakal kuat karena mereka punya partai politik dan kursi di DPR RI. Walaupun anaknya nanti duduk sebagai wakil presiden sekalipun nih,
Pak Jokowi tetap nggak bisa apa-apa karena posisi Gibran hanya dianggap sebagai ban serep saja. Sama seperti kedudukan Pak Ma'ruf Amin sekarang ini. Gibran bakalan lebih banyak melakukan kegiatan seremonial dan suaranya nggak bakal banyak didengar di sidang-sidang kabinet. Jadi kesimpulannya, Pak Jokowi memang butuh partai politik. Pak Jokowi harus punya partai politik. Lalu, apakah partai seperti PSI yang hari ini dipimpin oleh si bungsu Kaesang bisa jadi kendaraan politik yang layak buat Pak Jokowi? Jawabannya sudah pasti tidak. Tanpa punya kursi di DPR, PSI sama sekali nggak bakal dianggap oleh aktor politik lain. Partai ini terlalu kecil dan nggak eksis di parlemen. Jadi, kembali lagi ke cerita awal tadi. Sebaiknya kita nggak terlalu kaget kalau di belakang layar, Pak Jokowi memang benar-benar sedang cawe-cawe buat bisa masuk menguasai salah satu partai politik. Ini langkah yang logis, sangat logis dan harus dilakukan. Kalau usaha ini pada akhirnya ternyata kandas, ternyata gagal, maka kita bisa memastikan kalau Pak Jokowi pada akhirnya akan terkena karmanya sendiri. Kekuasaan dan pengaruhnya bakal sedikit demi sedikit berkurang. Dia bakal semakin ditinggalkan. Dan pastinya, ini yang penting. Pastinya Pak Jokowi nanti nggak bakalan bisa cawe-cawe lagi mengobrak-abrik demokrasi kita.